Shalom. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tangannya dong semuanya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Puji Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Saya ada di sini semua karena kasih Tuhan. Amin. Kita juga semua ada di sini semua karena kasih Tuhan. Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau terindah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami semua para wanita-wanita-Mu Tuhan ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menyembah Engkau ada sesuatu yang terjadi. Mujizat terjadi, kekuatan terjadi, kesembuhan terjadi. Ada begitu banyak yang terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang positif Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan, tutup bungkus kami semua Bapa dengan darah-Mu yang kudus. Pemagaran dari surga memenuhi kami depan, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun saat ini untuk kami Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah. Kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, Engkau baik. Nama-Mu indah. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau.
hamba-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Karena Engkau Tuhan sandaran kami. Dan kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau ajaib, dan layak dipuji. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
datang ada sakit, apapun itu, hari ini engkau sembuh. Engkau andalkan Dia, karena Dia satu-satunya penyembuh kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Mari kita bangkit berdiri, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami. Haleluya. Saudara percaya Dia penyembuh? Saudara percaya bahwa Dia memberikan mujizat setiap hari? Setiap hari. Kita semua ada di sini semua karena Dia. Karena mujizatnya. Amin. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Ini wajahnya, percaya gak sih sama Tuhan Yesus? Lihat dong, lihat kiri kanannya. Percaya, bilang sama sebelahnya. Kita harus percaya loh. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, aku mau selalu bersyukur. Tangannya angkat dong. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini semua ibu-ibu yang di sini luar biasa. Halo ibu. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, amin. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan. Kita mau dengarkan dia berbicara untuk kita semua. Haleluya. Dan saya percaya hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altar-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, kami percaya kami ada di sini, kami datang di sini tidak sia-sia. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami. Mujizat-mujizat akan terjadi. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan, kelilingi kami semua dengan pagar api yang menyala-nyala dari surga. Dan kami percaya hari ini tidak ada satupun orang yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua disembuhkan. Semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Kami sambut isi hati-Mu Tuhan. Didik kami. Nasihati kami. Supaya kami tahu bahwa kami adalah umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih para singers. Sekali lagi shalom. Lama sudah tidak berjumpa dengan ibu-ibu.
Ya, terakhir saya 2023 ada di sini. 2025 kita berjumpa lagi. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tema hari ini adalah healing worship. Ya, kita klik pertama healing worship. Next. Apa sih itu healing worship? Healing worship adalah ibadah penyembahan dan pujian yang bertujuan untuk penyembuhan secara rohani, emosional, atau bahkan fisik berdasarkan keyakinan pada kuasa Tuhan untuk memberikan pemulihan dan ketenangan. Kalau kita udah menyembah Tuhan, kita tenang kan? Tenang kan? Ya kan? Enak banget gitu ya. Kayaknya lupa deh tuh semuanya. Ya. Sejujurnya dan kalau kita mau jujur, kenapa ada kata bertujuan untuk penyembuhan? Kalau mau jujur, banyak sekali orang yang sakit. Tapi bukan sakit di rumah sakit. Bahkan bisa jalan-jalan dan bahkan juga hidupnya seperti melayani Tuhan. Padahal sakit. Tapi kelihatannya semua baik-baik saja. Coba lihat kiri kanan, ini sakit gak nih? Kelihatannya semua baik-baik aja. Padahal sakit. Belum sembuh, tapi mau terlihat di depan semua orang paling hebat, paling luar biasa, paling pintar. Bahkan bisa menyalahkan orang lain atas terjadinya sesuatu dalam dirinya. Itu orang sakit. Ya. Yang lagi ngetren yang banyak orang sebut itu apa? NPD. Apa sih itu NPD? Next. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Dan ini adalah gangguan kesehatan mental di mana seseorang memiliki rasa superioritas yang berlebihan. Kebutuhan kuat akan kekaguman dan kurangnya empati terhadap orang lain. Superioritas adalah sikap atau kondisi di mana seseorang itu merasa dirinya tuh lebih unggul, lebih baik dari orang lain. Sering disertai kesombongan dan perendahan terhadap orang di sekitarnya. Suka merendahkan orang lain. Di balik rasa percaya diri itu, mereka sering memiliki harga diri yang rapuh dan sangat bergantung pada validasi dari orang lain. Dan orang-orang seperti ini biasanya karena ada luka lama yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, ya, dan tidak berusaha untuk sembuh. Dan hari ini saya mau katakan, jika ada orang seperti ini, dia harus berusaha untuk sembuh dari hal ini, baru bisa menikmati hidupnya. Karena jika tidak, akan jadi batu sandungan. Akan jadi batu sandungan buat banyak orang dan bahkan dirinya sendiri. Dan bahkan batu sandungan di dalam melayani Tuhan. Banyak orang dari depan, shalom, shalom, padahal sakit. Shalom ibu, iya ibu, padahal baru kemarin dia ngomongin tuh ibu. Sakit. Next, banyak orang membuat komitmen setengah hati, pada akhirnya mereka banyak yang frustasi. Coba lihat kiri kanan, ini frustasi gak nih? Gak ada yang frustasi kan? Next, dan bagaimana harus sembuh dari rasa sakit atau penderitaan itu? Dan kenapa harus sembuh? Kenapa harus sembuh? Mengapa dikatakan kesembuhan adalah hak orang percaya? Kesembuhan itu adalah hak orang percaya. Ya, next. Kesembuhan adalah hak. Saudara orang percaya? Saudara orang percaya? Percaya gitu jawabnya. Iya aja, amin, apa-apa, amin. Enggak tahu apa-apa, amin, amin aja gitu. Saudara orang percaya? Sembuh. Nah, itu baru amin. Begitu. Ya. Mengapa dikatakan kesembuhan adalah hak orang percaya? Karena dalam firman Tuhan, yuk kita buka Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kita juga diberi kuasa dari Tuhan. Kenapa diberi kuasa? Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kita diberikan kuasa. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dan bagaimana caranya kita bisa sembuh? Caranya adalah kita harus hidup intim dengan Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahan. Healing worship. Pujian, penyembahan dan ucapan syukur yang mengubah hidup. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yuk baca yuk ibu-ibu yuk. 1, 2, 3. Allah itu roh. Ayat ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menekankan bahwa Bapa di surga menghendaki penyembah yang benar. Dalam terjemahan bahasa Inggris kata menghendaki ditulis dengan kata mencari. Sehingga lebih ditekankan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dari generasi ke generasi Bapa selalu mencari penyembah-penyembah yang benar. Kita bisa menemukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru penyembah-penyembah yang dipakai secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan bila saat ini saudara hadir dan mendengar renungan firman Tuhan hari ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Amin. Saya percaya bahwa saudara pun adalah orang pilihan Tuhan. Saya berdoa agar saudara juga dipakai menjadi penyembah yang benar pada generasi ini. Generasi yang akan menyambut kedatangan Kristus untuk kedua kali. Perhatikan baik-baik akan hal ini. Klik. Bapa mencari penyembah. Bukan sekedar penyembahannya. Mengapa demikian? Apabila penyembahnya yang benar, maka penyembahannya pasti benar. Dia cari saudara dan saya. Mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan hari-hari ini saya melihat banyak sekali orang memusatkan ibadah kepada sebuah pola penyembahan tertentu, warna musik tertentu atau jenis lagu tertentu. Namun saya percaya bahwa bukan itu yang terutama di mata Tuhan. Yang terutama di mata Tuhan adalah pribadi penyembahnya. Pribadi penyembahnya. Dia cari penyembah yang benar. Dia gak cari penyembah yang narsistik. Lagi menyembah foto. Sesuatu terjadi. Dia gak cari begitu. Yang terutama di mata Tuhan adalah pribadi penyembahnya. Sekali lagi, jika penyembahnya benar, maka penyembahan yang keluar pasti benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Klik. Bapa di surga tidak mencari seorang penyanyi. Dia mencari seorang penyembah. 30 tahun lalu saya seorang penyanyi saudara. Tapi sekarang saya seorang penyembah. Jadi penyanyi-penyanyinya Tuhan Yesus. Bapa di surga tidak mencari seorang penyanyi. Dia mencari seorang penyembah. Saat penyembah menyembah dia dengan benar. Suara yang fales-fales bisa lurus. Itu pasti yang ketawa fales tuh. Yang fales-fales bisa lurus. Karena menyembah dengan. Namun sayang banyak orang yang belum memahami makna sesungguhnya dari pujian penyembahan. Penyembahan bukan bicara liturgi. Tetapi pujian dan penyembahan adalah kehidupan itu sendiri. Engkau bawa kehidupanmu itu di dalam tangan Tuhan. Tetapi klik menyembah Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin. Menyembah Tuhan akan mengubah hidup kita, saudara. Mengapa dikatakan bahwa menyembah Tuhan akan mengubah hidup kita?
Karena saat kita menyembah Tuhan, disitulah kita akan seirama dengan hati Tuhan. Pujian penyembahan adalah mengetahui detak jantung Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saat kita menyembah Dia, kita harus seirama dengan detak jantungnya. Healing worship tujuannya adalah untuk penyembuhan secara rohani. Engkau mau sembuh, engkau masuk dalam pujian dan penyembahan dan engkau akan bisa sembuh. Apakah yang harus disembuhkan secara roh? Apakah yang harus disembuhkan secara roh? Dan bagaimana caranya bisa sembuh? Ada keputusan terpenting yang perlu dibuat. Ada banyak orang tidak puas dengan hidupnya. Jika demikian kita tidak sendirian. Ibu-ibu semua tidak sendirian. Ada Yesus. Banyak sekali orang yang merasa jenuh, letih, kosong, hampa saat-saat ini sedang terjadi. Jika saudara ingin merasa dikasihi, jika saudara butuh teman, jika saudara ingin dosa-dosa saudara diampuni, jika saudara ingin sebuah masa depan, Yesus Kristus adalah jawaban bagi saudara dan saya. Yesus jawaban dalam hidup kita. Amin. Pasti tahu lagu ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Ibu-ibu semua nggak di sini sendirian. Ada jawaban yang luar biasa, itu Yesus Kristus. Jika kita tidak puas dengan hidup kita, ada sesuatu yang harus kita ubah. Jika kita tetap mengerjakan hal-hal yang sama yang selalu kita kerjakan, kita akan mengalami hidup seperti yang selalu kita alami. Saudara dan saya perlu membuat keputusan. Dan ini merupakan keputusan terpenting supaya kita nggak sakit, supaya kita sembuh. Dan keputusan ini jauh lebih penting daripada pilihan karir kita, di mana kita harus kuliah, siapa yang akan kita nikahi, bagaimana kita menginvestasikan uang kita, atau di mana kita akan tinggal. Dan keputusan ini berhubungan dengan keabadian. Dan keabadian adalah waktu tanpa akhir. Dan masing-masing dari kita harus tahu di mana kita akan melewatkannya. Ada kehidupan setelah kematian. Ketika kita mati, kita bukannya menjadi tidak ada, kita justru berada di tempat yang lain. Telah dikatakan bahwa kematian seperti melewati pintu putar.
Kita meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Dan apakah kita ingin membangun hubungan dengan Allah di dunia ini dan hidup bersama Dia selamanya? Jika demikian, hal pertama, keputusan yang paling penting supaya kita nggak sakit, supaya kita sembuh, yang pertama adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada banyak orang Kristen, kelihatannya Kristen, tapi sebenarnya dia nggak terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Makanya hidupnya sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Kita perlu menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Katakan amin. Kita semua telah berdosa dan kita semua membutuhkan juru selamat. Kalau kita datang dengan sakit, oh, tolong doakan saya, Bu, tolong doakan saya, Pak. Didoakan. Tapi kalau engkau yang didoakan gak terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, engkau gak akan sembuh. Engkau harus terima Dia dulu sebagai Tuhan dan juru selamatmu, baru engkau sembuh. Kita perlu menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita semua telah berdosa dan kita semua membutuhkan juru selamat. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk melunasi hukuman atas dosa-dosa kita. Dia disalibkan dan menumpahkan darahnya yang tidak ternoda sebagai pembayaran atas kesalahan kita. Beberapa hari lalu saya sedang berdoa malam, sampai saya nangis. Saat saya berdoa, saya dapat penglihatan darah Tuhan Yesus nyucur. Selama ini saya berdoa gak pernah lihat begitu. Darah Yesus nyucur. Langsung darah Yesus. Memang Dia juru selamat kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, upahkan daku dijadikan baru. Darah Yesus itu mengubah saudara dan saya. Saudara sakit disembuhkan. Apalagi cuman NPD. Darah Yesus itu menyembuhkan. Amin. Iya. Dia wafat dan dimakamkan, tapi pada hari ketiga Dia bangkit dari mati dan kini duduk di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah satu-satunya harapan saudara dan saya untuk memiliki damai. Untuk memiliki sukacita dan dibenarkan oleh Allah. Agar diselamatkan dari dosa-dosa kita. Setiap hari aja mau cari damai susah kan? Pagi-pagi aja udah marah-marah. Pasti ketawa tuh. Ibu-ibu kalau udah pagi-pagi bangun udah gak ada damai. Hati-hati. Seharian itu gak ada berkat pasti. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kita harus percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan kepercayaan seperti ini lebih dari sekedar pengakuan jiwa. Kepercayaan ini tulus dan sepenuh hati. Banyak orang percaya Allah itu ada, tetapi mereka belum juga mau menyerahkan hidup mereka kepadanya. Allah adalah penulis kehidupan kita, dan dia adalah penulis kehidupan kita. Dan Dia ingin agar saudara dan saya dengan sukarela dan senang memberi hidup kita kembali kepadanya. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas dan Dia tidak akan memaksa kita untuk memilih dirinya. Tetapi apakah kita melakukan itu atau tidak, hal itu akan membedakan kualitas hidup kita yang kita jalankan di dunia ini. Dan ini merupakan faktor yang penentu di mana saudara akan melakukan keabadian saat saudara mati. Dan apakah kita telah menjalankan hidup dengan baik? Kalau tidak, mengapa kita tidak menyerahkan kembali hidup kita kepada pribadi yang menciptakan kita dan tahu lebih banyak tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu lebih banyak dari kita. Contoh, kalau saya membeli sebuah mobil dan mendapat masalah dengan mobil itu, saya akan mengembalikan ke orang-orang yang membuatnya sehingga mereka bisa memperbaikinya. Betul? Ya. Nah, prinsip yang sama ini berlaku pada Allah. Dia telah menciptakan saudara dan saya dan sangat mengasihi saudara dan saya. Jika kita tidak puas dengan kehidupan kita,
maka bawa hidupmu kepadanya sehingga dia bisa memperbaikinya dan engkau sembuh. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Saudara percaya tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dia. Dan inilah yang dikatakan Allah tentang masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pada mulanya adalah Allah dan pada akhirnya adalah Allah. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan hidup mereka. Yang kedua, saudara, bagaimana engkau mau sembuh? Engkau harus bisa mengampuni. Bagaimana engkau bisa masuk dalam pujian dan penyembahan, menjadi penyembah yang benar kalau engkau tidak bisa mengampuni? Engkau harus bisa mengampuni. Bagaimana mungkin penyembahan kita bisa naik dan diterima oleh Allah dan membuat dia berbelas kasih kepada kita dan sembuhkan jiwa kita, jika satu hal dalam firman-Nya, ada satu perintah yang tidak bisa kita abaikan dalam Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Bukan sekedar pengampunan. Sulitkah kita mengampuni seseorang? Sulitkah kita mengampuni seseorang? Tentu sulit. Kayaknya nggak bisa mengampuni semua nih. Sulit. Mudahkah kita dendam kepada orang lain? Mudah sekali. Mana yang lebih mudah, membenci atau mengampuni? Tentu lebih mudah membenci, memfitnah, mencela, mengejek, memaki-maki, menggosipkan orang lain. Mudah, tidak perlu diajarin atau dipelajari. Siapa yang mengajari seorang anak kecil sejak dia mulai bisa berbicara, sudah mulai ada kemungkinan bisa berbohong tanpa harus diajari. Tetapi untuk mengampuni kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Orang Kristen perlu mempelajari doa Bapa kami. To have prayed well is to have studied well. Untuk menaiki doa yang baik kita harus mempelajari dengan baik.
Kita mungkin tidak dapat menghitung sudah berapa kali kita memanjatkan doa Bapa kami. Akan tetapi sangat mungkin di saat kita memanjatkan doa Bapa kami, kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu terdapat sebuah bagian yang seharusnya kita berpikir 2 kali jika kita tidak mau mengampuni. Dan bagian itu Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Mengerikan doa ini saudara. Kesabaran tanpa mengampuni 0 besar. Saya orang yang pernah tidak bisa mengampuni saudara. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita sakit. Udah sakit di tubuh, sakit di jiwa, sakit di roh. Ya, saya pernah tidak bisa mengampuni. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya. Operasi miom 4 kilo. Semua diangkat, semua rahim saya. Karena gak bisa mengampuni. Bagaimana mau mengampuni saat itu? Saya sebagai seorang gembala, saya dimaki-maki depan gereja. Hanya karena saya menegur seseorang. Jangan memakai baju yang terlihat terbuka. Dimaki-maki. Saat saya mau balas, adik saya langsung, ini adik saya nih yang itu. Nah itu adik kembar saya kembar saudara. Dia wakil saya di dalam gereja. Dia langsung giniin saya. Saya mau ngomong, udah mau balas. Dia giniin saya. Saat dia begini, saya tekan semuanya di sini. Berbulan-bulan saudara. Sampai akhirnya terlihat membesar perut saya. Kenapa ya? Lagi bawa mobil sakit perut saya. Sakit. Dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang ini harus operasi. Saya bilang besok soalnya saya harus diwisuda. Saya bilang dokter saya minta obat yang untuk buat gak sakit deh. Supaya saya selesaikan dulu wisuda saya. Setelah wisuda langsung bawa rumah sakit operasi. 4 kilo. Habis operasi orangnya datang juga ke rumah sakit. Dalam hati saya gini. Aduh dia lagi datang. Dia lagi. Benar saudara. Sama Tuhan itu coba-coba deh. Malah dia sodorin. Tuh. Mau lagi yang mana lagi yang mau dioperasi? Yang mana lagi yang mau dibelek? Kalau kita gak bisa mengampuni dia akan belek semuanya hidup kita. Jadi ibu-ibu yang di sini mengampuni, bilang kiri kanan mengampuni. Kayaknya setiap kali pasti ada khotbah mengampuni. Kenapa terus-terusan mengampuni? Karena banyak orang yang sulit mengampuni. Benar ya? Banyak orang sulit mengampuni. Kalau benci, fitnah, ngomongin orang pasti bisa. Tapi untuk mengampuni kita perlu belajar. Belajarnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita udah dinasehatin sama Tuhan Yesus, kita juga enggak dengar peristiwa yang akan mengajarkan kita. Ya, saya enggak dengar apa kata Tuhan, ampuni aja. Enggak dengar peristiwa yang mengajarkan saya. Saat itu lepaskan pengampunan dan sembuh. Amin. Kesabaran tanpa mengampuni 0 besar. Kita selalu bilang gini ibu-ibu. Sabar, gue udah sabar. Iya mengampuni, enggak sabar. Kesabaran tanpa mengampuni 0 besar. Klik. Air mata takkan mengembalikan masa lalu. Amarah pun tak menyelesaikan masalah. Senyum dan pengampunan akan memberimu kemenangan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jangan merendahkan diri dengan dendam dan pembalasan. Namun jadilah engkau pemenang dengan kasih dan pengampunan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diampuni. Orang-orang yang sudah diampuni harus menjadi seorang pengampun. Baru saat engkau menjadi penyembah, penyembahanmu begini. Engkau sembuh. Yang terakhir saudara, bagaimana kita mau sembuh saat kita worship? Kita harus suka cita. Jangan saudara pikir Tuhan senang lihat saudara nangis melulu. Nangis gak menyelesaikan masalah saudara. Ada banyak orang worship nangis.
Pas amin, lain lagi. Itu sakit tuh. Iya benar. Worship sampai selesai. Begitu lagi hidupnya. Yang pertama dia tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua sulit mengampuni. Yang ketiga kita disuruh Tuhan bersuka cita. Saudara dapat bersuka cita setiap hari. Sukacita dalam hidup adalah hal yang indah untuk dimiliki. Perhatikan tadi saya katakan, dalam hidup bukan bersama hidup. Dalam hidup. Kita mungkin ingin melihat perubahan-perubahan dalam keadaan-keadaan kita. Tetapi kita tidak perlu mengizinkan situasi yang tidak menyenangkan membuat kita menderita. Kita tarik terus yang menderita-menderita ke kita. Ya bagaimana kita mau sukacita saudara? Bagaimana kita mau sembuh? Sukacita membuat sebagian dari keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan itu menjadi lebih dapat ditanggung. Sukacita juga berhubungan erat dengan kekuatan. Saat engkau sukacita, engkau kuat. Amin. Banyak orang tidak memiliki kekuatan karena mereka mencari kebahagiaan dunia dan bukan sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan dan bentengmu. Amin. Zaman dulu kita kalau main benteng ya. Siapa yang dulu main benteng ya? Di sekolah benteng gitu kan ya. Lari, benteng ya. Seneng gak kalau pas udah benteng? Berarti kita menang kan? Langsung sukacita gak? Wah lu kalah lu gue udah pegang benteng. Sukacita dari Tuhan tidak tergantung pada keadaan-keadaan alami kita. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang sukacita. Keselamatan menjadi bagian karena kita adalah orang-orang Kristen. Serta tentang memiliki sukacita karena firman-Nya dan hadirat-Nya. Pemazmur Daud menulis gini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam Mazmur 16 ayat 11. Nabi Yeremia berkata, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bergembiralah, senangkanlah dirimu di dalam Dia. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kebenaran, dalam roh. Setelah amin, mukanya pasti bercahaya. Ya kan? Tapi kalau sampai belum bercahaya, mukanya bleketek aja. Tadi gini, tadi masuk kamar worship udah bleketek, keluar lo tambah bleketek. Di seluruh Alkitab dari sampul ke sampul kita didorong untuk bersukacita loh. Kita diberitahukan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya kira jika orang memiliki sukacita yang lebih besar, mereka mungkin akan lebih jarang sakit. Kalau kita sukacita, kita jarang sakit. Kenapa di zaman ini sulit banget orang Kristen mengerti firman Tuhan? Padahal baca ayat dan hafal lagi. Karena orang Kristen zaman ini hanya aktif di pelayanan tapi pasif untuk baca Alkitab. Jangan hanya cuma pelayanan tapi pasif untuk baca Alkitab. Makanya hidupnya sakit, belum sembuh. Namun ini bukan hanya renungan tentang penyembuhan. Dari penyembahan saja, tapi ini juga adalah tentang kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Klik. Sukacita adalah kuasa kita untuk menang dari kuasa setan. Kalau kita murung saudara, setan suka. Setan ahli dalam mencuri dari kita. Tetapi sasaran favoritnya bukanlah milik material kita, melainkan sukacita kita. Kalau kita udah dirampas sukacita kita, sulit untuk kita untuk menyembah Tuhan. Gak ada damai sejahtera nih, gue nih jadi begini nih, gue jadi marah-marah, gak ada damai sejahtera nih. Gimana mau menyembah Tuhan, gak ada damai nih. Dia selalu berusaha mencuri sukacita kita karena dia tahu bahwa jika kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kekuatan. Dan itu memberikannya keunggulan yang kuat atas kita. 3 hal yang harus kita ingat untuk menerima kesembuhan dalam penyembahan. Yang pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, mengampuni. Yang ketiga, sukacita. Sebab itu saudara, berikan kesempatan untuk Allah mengubah kemudi hidupmu. Begitu kita memutuskan untuk bersungguh-sungguh menjadi seperti Kristus, saudara harus bertindak dengan cara yang baru. Coba lihat kiri kanan.
Bilang-bilang, terima Yesus sebagai juru selamat ya. Yang kedua, mengampuni ya. Yang ketiga, sukacita. Yang ketiga, sukacita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Kami mau sembuh. Katakan, Tuhan kami mau sembuh. Kami gak mau sakit. Kami mau sembuh. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mengampuni. Kami mau angkat sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ibu-ibu, siapa yang mau menjadi penyembah yang benar? Angkat tangan. Dia lihat tanganmu saat ini. Dia nggak lihat betapa mau indahnya suaramu atau tidak. Tapi dia mau melihat hatimu menyembah dia dengan benar. Kalau engkau rasa sakit hatimu saat ini, engkau mau sembuh, datang ke dia karena dia jawaban dari semua. Masuk dalam pujian dan penyembahan. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memulihkan engkau. Jangan sia-siakan saat engkau masuk di dalam penyembahan. Langsung berjumpa dengannya. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Kau tidak akan sakit. Dan sejujurnya
tidak ada sakit penyakit. Karena tubuh kita ini saudara miliknya. Jiwa kita ini miliknya. Tidak ada yang sakit. Semua ibu-ibu yang ada di sini, Tuhan tahu batas kemampuanmu. Mungkin engkau lelah tiap hari. Tiap hari di dalam rumah engkau lelah. Engkau kerjakan segala sesuatu. Engkau lelah kayaknya. Sampai gak ada waktu untuk menyembah Dia. Karena engkau rasa udah sakit. Gak ada yang bisa ngerti aku Tuhan. Anak-anakku gak ngerti aku Tuhan. Suamiku gak ngerti aku Tuhan. Menantuku gak ngerti aku Tuhan. Tapi ada pribadi yang mengerti engkau. Cuman Tuhan Yesus. Masuk dalam penyembahan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hidup mengampuni dan angkat sukacitamu di dalam Dia. Engkau akan mengalami perubahan hebat dalam hidupmu. Bapak, aku berdoa untuk seluruh wanita-wanita di WB Eklesia Semanan ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Aku tidak tahu Tuhan betapa sakitnya hidup mereka. Apa yang mereka rasakan, tapi Engkau lebih tahu Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus Kristus, hari ini semua kesakitanmu Dia sembuhkan. Dia sembuhkan. Semua keletihan hatimu, kelelahan engkau, Dia berikan engkau sukacita. Dalam nama Yesus. Dan hidup bisa mengampuni banyak orang. Mengampuni diri sendiri dulu, baru mengampuni banyak orang. Ingat, jika tidak bisa mengampuni, maka Allah tidak bisa mengampuni kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh wanita-wanita yang ada di sini. Tuhan memberkati Ibu Lisda sebagai pemimpin dari wanita-wanita ini. Dalam nama Yesus, hikmat, pewayan, marifat dari Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus, menjadikan wanita-wanita yang ada di WBI Eklesia ini sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Bapa, hamba telah selesai. Namun hamba percaya bila Roh-Mu yang kudus terus menaungi mereka semua, terus mengingatkan mereka bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang ajaib. Engkaulah jawaban dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terpujilah Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.